Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya lagi, channelnya BMI Hongkong. Nah, kali ini kita akan membahas tentang berita yang kemarin heboh ya Rek, tentang dua kawan kita yang positif tertular COVID-19 di Hongkong. Dan ini adalah mencakup tiga boarding house yang dimana diyakini terlibat di dalam kepositifan kawan kita ya, tempat tinggal dua orang kawan kita tersebut. Oke, yang pertama adalah di Wancai boarding house daerah Locat Road, dan 28 orang pernah tinggal bersama Mbak tersebut. Nah, ini pengumumannya tanggal 4 Agustus ya Rek, kemarin. Dan PMI tersebut berusia 37 tahun yang kemudian positif. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa dia itu tinggal bersama 28 orang untuk menunggu visa baru. Dan alhamdulillah, selain 28 orang tersebut, ada beberapa staf yang sudah diperiksa oleh Badan Kesehatan Hong Kong, kemudian berjumlah menjadi 30 orang. Akhirnya alhamdulillah kawan-kawan yang lainnya itu adalah negatif. Intinya tidak tertular mbaknya yang satu tadi ya Rek ya. Oke, yang pertama ini di Wancai boarding house. Jadi dalam hal ini kawan-kawan untuk tetap berhati-hati. Sekali lagi, bahwa tinggal di dalam ruangan itu bukan solusi untuk menghindari Anda tidak tertular COVID-19, sehingga Anda seenaknya saja membuka masker tanpa cuci tangan, tanpa berkumur sesering mungkin, dan juga tidak menggunakan peraturan jarak, tidak boleh lebih dari 2 orang berkumpul. Jangan ingat, di dalam ruangan itu bukan solusi yang tepat agar kalian tidak tertular. Itu salah. Oke, yang kedua, di Norpoint boarding house ya Rek. Dan yang pernah ada kasus migran si Mbak Elis yang kemudian kejatuhan batu blok lo Rek. Batu yang buat penyangga AC itu loh Rek, sampai Mbak Elis itu meninggal dulu ya. Tahun berapa lah, 2015-an ya Rek. Itu di boarding itulah satu anak juga tertular. Dan seharusnya kan agensi itu sudah ditutup ya Rek, kok masih dibuka, heran aja sih. Padahal kasusnya kemarin itu adalah berat sekali. Oke, dan salah satu pasien itu dinyatakan positif. Dan di dalam boarding house itu ada 13 orang ya, dan mereka berkumpul sampai tanggal 20 dan sampai 21 Juli. Kemudian mereka si Mbak itu pindah ke Wancai. Kemudian ke Wancai lo Rek, pindah ke Wancai, kemudian mereka melakukan tes air liur tenggorokan dalam. Jadi mbaknya yang di Norpoint itu pindah ke Wancai ya Rek. Wancai yang yang ada 28 orang tadi. Jadi di dalam Norpoint itu ada 13 orang, dan di Wancai ada 28 orang. Jadi mbaknya itu dari ke Norpoint pindah ke Wancai. Nah, tetap dalam satu agensi ya Rek, dalam satu cabang agensi, tapi mbaknya pindah di situ. Nah, jadi ada 3 boarding house, tetapi yang tertular ada 2 orang. Nah, sisi paham ya. Jadi mbaknya itu sudah positif. Intinya dia sudah tertular. Oke, yang kedua adalah yang ketiga di boarding house area KOSIB atau komersial boarding house. Kalian udah tahu lah di mana itu. Komersial boarding house itu loh Rek, ning KOSIB, yang biasanya orang ngambil paketan gitu. Ya, di situ ada agensi. Nah, si mbaknya itu diputus kontrak tanggal 30 Juni. Kemudian dia di agensi tersebut tinggal bersama 4 sampai 6 orang. Kemudian dia masuk di majikan baru tanggal 1 Agustus. Dan kemudian tanggal 4-nya mbaknya itu merasakan sakit ya Rek, tenggorokan nggak enak. Kemudian akhirnya mbaknya dinyatakan positif, dan majikannya juga dikarantina
ya rek, karena langsung berdekatan dengan orang yang sudah terkena positif. Jadi kita nggak tahu apakah majikannya terkena apa enggaknya, tapi memang ada kasus baru yang dimana dibawa oleh si pembantu atau PRT. Jadi ada kasus baru orang lokal, itu penyebabnya adalah si PRT Indonesia yang baru masuk rumah majikan. Nggak tahu apakah ini yang di KUSWB atau bukan. Nah, dari rangkaian tersebut akhirnya memicu majikan untuk rasis terhadap kita. Akhirnya kita dianggap sampah lah. Kemudian ketika kita tuh menyentuh sedikit saja baju orang atau lengan orang atau mungkin tasnya orang, kemudian mereka menyemprot dan membersihkan, seolah menganggap kita itu jijik, menganggap kita tuh jijik, menganggap kita itu adalah menjijikkan bagi mereka, dan menganggap kita tuh kayak sampah yang dimana membawa penyakit. Dari situlah mulai timbulnya aliansi-aliansi majikan yang anti terhadap kita. Kita nggak tahu apa penyebabnya. Nah, maksudku kita nggak tahu apa sih yang mereka dapatkan ketika mereka tuh anti terhadap kita. Bisa jadi mereka tidak memiliki pembantu. Karena apa? Kalau mereka memiliki pembantu, mereka butuh kita, Rek. Jadi orang seperti itu biasanya tidak memiliki pembantu. Jadi sekali lagi buat kawan-kawan, untuk diperhatikan, jaga kesehatan, jangan lupa berkumur sesering mungkin, kemudian berkumur dengan garam sesering mungkin. Jangan lupa hindari Anda untuk makan yang manis-manis, karena penyakit ini bertahan pada tubuh Anda yang suka memiliki kadar darah tinggi ya rek, dan darah tinggi itu dipenyebabkan oleh yang manis-manis juga. Jadi hindari untuk makanan yang manis-manis, perbanyak minum air putih, kemudian lemon juga, jangan lupa memakai sanitizer, kemudian jangan sampai berkumpul lebih dari 4 orang. Dan yang pasti, yang paling utama, kalian ingat jangan sampai melepaskan masker jika itu tidak melakukan hal yang paling penting di luar. Jaga kesehatan ya, Rek, yo. Oke, kita lanjut lagi pembahasan berikutnya. Nah, kemarin karena banyak sekali masalah tentang majikan yang anti terhadap kita, makanya pemerintah Hong Kong cepat-cepat membuat peraturan baru ya, Rek. Nah, yang pertama adalah melakukan tes COVID secara gratis kepada pekerja migran yang berada di tempat tinggal sementara agensi tersebut. Nah, sudah dilakukan, dan di agensi Wance itu 30 orang dinyatakan negatif, alhamdulillah. Tapi yang di KUSWB kita belum tahu, belum ada info selanjutnya, tapi mereka sudah dilakukan tes. Dengan majikan juga sudah di karantina. Oke, yang kedua, Departemen Imigrasi akan mempercepat proses pemberian visa kepada para migran yang sedang proses pindah majikan. Jadi yang biasanya pindah majikan itu prosesnya 1 bulan, bahkan sampai 3 minggu, bahkan sampai 1 bulan lebih, apalagi yang terputus kontraknya karena internet atau karena dinotis, si imigrasi akan mempercepat lagi biar mereka tidak tinggal lama-lama di dalam boarding house yang bisa menyebabkan mereka tertular kapan saja. Alhamdulillah ada manfaatnya. Yang ketiga, para agensi dilarang menampung pekerja migran yang harus menjalani karantina di tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah Hong Kong. Artinya, Rek, yang baru masuk ke Indonesia, ke Hong Kong, yang baru masuk atau mungkin melakukan ganti majikan, yang dimana dia masuk ke Hong Kong, atau mungkin yang cuti masuk ke Hong Kong, si agensi tidak boleh menampung mereka. Harus dipersiapkan sesuai dengan protokol kesehatan, masuk di tempat atau hotel yang sudah dipersiapkan oleh kesehatan Hong Kong. Nah, kalau sampai melanggar hal itu, ingat imigrasi pemerintah Hong Kong bisa mencabut hak lisensi dari si agensi tersebut. Jadi tidak boleh beroperasi lagi ya, Rek, sampai melakukan pelanggaran tersebut. Yang keempat, majikan yang memaksa pekerja
migran atau PRT seperti kita pada hari liburnya tanpa mengganti hari libur di hari lainnya, tidak lebih dari 30 hari kemudian dapat dikenakan sanksi denda maksimal 50.000 dolar Hong Kong. Wih rek. Jadi jangan khawatir kalau majikan sampean tidak memberikan libur dan tidak mengganti, apalagi menyuruh kalian bekerja pas waktu libur. Ingat, denda. Nah, tidak main-main. Jadi kalian harus tegas. Tetapi sebelumnya jika kalian libur, tetap menjaga kondisi tubuh dan kesehatan. Ikuti aturan anjuran dari pemerintah Hong Kong. Ingat, polisi berdiri di mana-mana, polisi patroli di mana-mana. Setiap saat akan memberikan kalian surat denda atau fajin atau denda uang, bahkan Anda bisa deportasi karena melanggar. Jadi kemarin Minggu polisi membentangkan sebuah spanduk jarak segini 1,5 meter. Jadi hari ini mereka bisa saja melakukan denda tersebut jika kalian bandel, rek. Jadi berhati-hati. Oke, rek, lanjut lagi ya. Itu pengumuman yang baru. Jadi ada hikmahnya lah semuanya. Oke. Majikan yang mengajukan visa untuk pembantu rumah tangganya atau PRT termasuk aplikasi visa baru kuwi rek, itu harus dilengkapi oleh kesehatan, yang dimana kesehatan itu mencakup masalah Anda tidak sedang kena COVID-19. Ya, Rek. Jadi mengenai COVID-19 itu tambahan dari imigrasi untuk kita masuk di majikan baru. Ya, Rek. Jadi ini hal yang bagus lah, karena jangan sampai kita juga menulari si majikan. Tapi kalau kita melihat kasus pertama kali, kan bukan dari kita, Rek, bukan kita yang membawa virus, tapi kan dari negara lain yang membawa virus. Kemudian ada beberapa orang lokal sendiri yang tidak mentaati peraturan tersebut, tidak memakai masker. Itu yang membuat Hong Kong itu semakin banyak banget orang yang kena penyakit COVID-19 ini. Akhirnya semakin mencekam dan akhirnya kita tahu juga kena. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya ya mereka sendiri yang tidak mentaati peraturan, jadi bukan kita yang membawa, ya Rek. Nah, jika majikan melanggar hal itu, tidak memberikan PRT-nya untuk tes kesehatan masalah COVID-19 ini, majikan ingat tidak boleh mengambil pembantu lagi. Ya, oke. Jika kalian ada pertanyaan tentang aplikasi visa, kalian silakan untuk telepon di 21579537. Dan ketika kalian ada pertanyaan tentang masalah majikan kalian yang tidak memberi kalian libur, mengganti libur, kemudian tetap mempekerjakan kalian pas waktu kalian libur, walau kalian di stay ning rumah majikan, silakan telepon di 2557 ya. Kemudian silakan kalian juga mengadu ke KJRI 67730466. Jadi sekali lagi, yuk kita sama-sama merangi masalah COVID ini. COVID ini, virus ini butuh kerjasama kita semuanya. Kalian juga, kawan-kawan semuanya, ikuti peraturan. Di jembatan Mongkok itu, Rek, jangan lupa beri jarak. Maksudku gini, Rek, pemerintah dan polisi Hong Kong itu sudah mewanti-wanti. Memang ada pihak yang dimana dia sengaja menggiring kita agar kita itu bentrok dengan orang sini, ya Rek, yaitu orang yang nggak suka dengan kita lah. Tapi baguslah jika pemerintah Hong Kong dengan sergap dia tuh berdiri di tengah-tengah, tidak membela kita, juga tidak membela aliansi majikan yang tidak suka sangat sama kita ini. Jadi dianya berdiri di tengah, membuat kebijakan baru. Salah satunya adalah harus diganti libur jika dia tidak libur. Kemudian kalau sampai dia libur, tinggal di rumah, tidak boleh bekerja. Kalau sampai melanggar, denda penjara. Baguslah, intinya pemerintah juga berdiri di tengah-tengah. Karena jika kita terus diintimidasi, terus kita terus dipojokkan, ya mereka juga takut kalian akan melakukan aksi demo. Karena
kalau sampai kita terpojok. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.